Saudara, pekan ini kita kembali dikejutkan dengan peristiwa kriminal saat seorang siswi SMK diperkosa oleh 13 pemuda yang juga masih di bawah umur. Pengawasan orang tua yang lemah dan mudahnya akses terhadap pornografi membuat kekerasan seksual yang dilakukan pelajar semakin banyak terjadi. Lapangan, tanah kosong, dan semak-semak di kawasan Pasar Rebo ini menjadi saksi bisu kejadian memilukan. Di semak-semak inilah 13 pelajar melakukan aksi di luar akal sehat memperkosa seorang siswi SMK berusia 15 tahun secara bergiliran. Di sini kalau sudah siang sampai sore itu mulai ngumpul sana, motor masuk jur. Itu sampai malam itu. Biasanya anak sekolah itu. Anak sekolah. Korban pemerkosaan berinisial NR langsung dirawat di rumah sakit Polri. Dokter yang merawat menyatakan NR mengalami kekerasan seksual dan trauma berat. Dia ditangani oleh dokter umum, dokter spesialis SPOG, dokter anak, dokter kejiwaan, dan dokter forensik. Kini suasana rumah korban pemerkosaan di kawasan Ciracas ini seperti tak berpenghuni. Para tetangga sangat menyesalkan kejadian yang menimpa NR yang dikenal sebagai anak baik. Karena waktu itu hari Jumat Reza katanya dapat kenalan dari Facebook, terus tapi nggak ngajak ketemu kayaknya. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Kebiasaan suka berteman juga dilakoni di dunia maya. Lewat jejaring sosial Facebook, ia mencurahkan kepedihan. Lewat Facebook pula, ia berkenalan dengan BAF yang menjadi kekasih yang ternyata mengajak kawan-kawan gengnya menggagahi NR. Polisi bergerak cepat, satu persatu tersangka pemerkosa ditangkap dan digelandang ke kantor polisi. Ironisnya dari 9 tersangka, 7 diantaranya masih di bawah umur dengan status pelajar. Saat bertemu dengan teman-teman pelaku, salah satu dari mereka meminta untuk bertemu di TKP. Sehingga korban diajak pelaku dan teman-temannya ke TKP, itu di sebuah gubuk. Kisah tragis yang sama dialami gadis belia 17 tahun yang kini terbaring lemas di sebuah puskesmas Kabupaten Tasikmalaya. 7 pemuda memperkosanya bergiliran. Menurut pengakuan sih katanya udah habis minum dextro malam. Berapa banyak? Pengakuannya sih 10 ya. Kalau memang sekitar 10-an lah untuk pengaruh seperti ini. Di bawah pengaruh obat sang gadis menjadi tidak sadarkan diri. Gubuk yang berada jauh dari jalan ini menjadi saksi perbuatan bejat para pemuda belia yang menggagahi sang gadis secara bergiliran. Tersangka yang sudah ditangkap polisi ternyata sebagian besar juga masih berusia di bawah 20 tahun. Dipegangin sama teman-teman. Dipegangin sama teman-teman. Kamu bagian ke berapa? Yang pertama. Ya. Itu kamu apain? Tinggalin? Enggak. Saya merasa kasihan. Barengin dulu tidur sana. Masih terus menangis, tetapi nasis karena baru sadar semuanya telah terjadi. Perilaku yang menyimpang dari para remaja belia ini diduga karena tekanan hidup yang makin berat dan pengaruh pornografi yang makin mudah diakses tanpa pengawasan. Suatu kematangan yang terlalu cepat dalam hal seks. Kita lihat misalnya mereka cepat sekali melihat adanya film-film porno. Lalu kita lihat juga ketenangan hidup yang tidak jelas. Itu juga membuat kematangan yang tidak sempurna. Inilah salah satunya. Masih terus menangis, tetapi nasis karena baru sadar semuanya telah terjadi. Perbuatan para tersangka pemerkosa bergilir yang masih di bawah umur memang sulit diterima akal sehat.
Sebagian besar pemicu adalah karena banyaknya tontonan atau bacaan khusus dewasa yang sekarang ini mudah dijangkau anak-anak. Apalagi pendidikan seks kurang diberikan. Masalah yang lain, saudara, adalah bagaimana perlakuan bagi para tersangka pemerkosa bergilir yang masih di bawah umur ini. Di ruang binaan Polres Jakarta Timur ini, 10 pelajar di bawah umur yang menjadi tersangka pemerkosa bergilir diberikan pelajaran tambahan. Selama menjalani penahanan, polisi tidak ingin pelajaran mereka terbengkalai walau terkungkung jeruji besi. Karena saya melihat tersangka, boleh dikatakan status orang sebagai tersangka, khususnya anak-anak, bukan berarti dengan status dia sebagai tersangka menghilangkan haknya yang bersangkutan untuk mendapatkan pembelajaran. Setiap 2 minggu sekali para tahanan pelajar ini akan mendapat bimbingan belajar serta bimbingan kerohanian. Walau menjadi tersangka kasus pemerkosaan, perlindungan pelaku yang masih di bawah umur juga penting. Seperti dalam film laris Hollywood Sleepers yang dibintangi Brad Pitt dan Jason Patric, mengisahkan 4 orang anak yang harus hidup dalam penjara. Mereka mendapatkan pelecehan seksual yang akhirnya merusak kepribadian mereka sehingga menjadi sadis. Komnas Perlindungan Anak mencatat kekerasan terhadap anak meningkat sekitar 130% dalam 2 tahun terakhir. Kekerasan seksual mendominasi dengan persentase kenaikan yang cukup signifikan dengan 62% di tahun lalu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sudah diatur pelindungan terhadap anak, tetapi sampai saat ini belum ada pelaku kejahatan seksual pada anak yang diancam hukuman maksimal. Nah, kalau itu yang terjadi, hakim selalu tidak pernah memutuskan yang maksimal. Fungsi pengawasan keluarga dan masyarakat pada anak-anak menjadi sangat penting. Pemberian pelajaran seks secara proporsional yang dibarengi pendidikan agama diperlukan agar anak-anak mendapatkan informasi yang memadai agar tidak salah melangkah. Tapi saudara, negara juga perlu mempertimbangkan hukuman yang lebih memiliki efek jera agar tidak banyak lagi tunas-tunas bangsa yang menjadi korban pemerkosaan.